Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita memuji Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu peduli
Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mukjizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Dan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari, yaitu tentang bertumbuh dalam kesesakan bagian kedua. Dan kalau bagian pertama kita tadi belajar tentang bagaimana kita melihat masalah dengan cara yang benar. Dan untuk bertumbuh dalam kesesakan, bagian kedua ini kita akan belajar bagaimana kita melihat diri kita secara benar. So, kita akan lanjutkan kembali dari pembacaan firman Tuhan. Dan kali ini dari Bilangan 13, tapi saya akan membaca dari ayat ke-33 saja. Nanti God's Lover bisa baca kisah ini, kisah yang sangat menarik dari ayat yang pertama. Tapi untuk saat ini saya akan baca di ayat 33. Firman Tuhan bilang seperti ini, "Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami." Nah, ini adalah kisah setelah bangsa Israel berhasil melewati Laut Mati itu pada waktu itu. Dan sekarang mereka sudah melihat tanah perjanjian yang Tuhan sudah tetapkan. Dan pada akhirnya ditugaskan 12 pengintai oleh Musa. Dan kita melihat di sini ceritanya mereka mengintai. Dan habis itu mereka berhasil untuk mengambil hasil dari tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu. Dan mereka tunjukkan ke Musa, memang benar susu madunya luar biasa semuanya juga hasil-hasil tanahnya baik-baik. Mereka berkata seperti itu, kabar baik terlebih dahulu. Namun pada akhirnya mereka bilang, tapi masalahnya di situ yang diam adalah orang-orang raksasa. Kita akan sulit untuk datang ke sana. Dan sehingga kita melihat bahwa pada ayat 33 ini mereka berkata, kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan perhatikan, God's Lover. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi ternyata waktu mereka mengintai, mereka lihat raksasa itu, mereka merasa minder duluan. Mereka merasa, agak sukar ya untuk masuk tanah perjanjian ini. Agak sukar nih untuk masuk ke sana nih. Kita nggak akan pernah bisa. Tapi ada dua orang yang bilang, enggak, kita pasti bisa. Ada Kaleb yang berkata seperti itu. Juga Yosua juga setuju dengan itu. Sehingga mereka bilang, kalau Tuhan udah kasih, kita pasti akan dapat deh tanah itu. Tapi yang lainnya nggak bisa, susah, sukar. Dan bahkan mereka mengidentifikasikan diri mereka seperti belalang. Ini bukan raksasanya yang mengidentifikasikan orang Israel, tapi diri mereka sendiri. Mereka bilang, kita ini seperti belalang. Jadi God's Lover, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka udah kalah duluan. Bukan sama raksasanya, tapi ternyata kalah sama belalang kecil yang ada di dalam pikiran mereka. Dan berapa banyak kita sering merasakan bahwa, aduh aku siapalah, aku bukan siapa-siapa. Aku tidak seperti kakak itu, aku nggak seperti pendeta itu. Wah keluarganya bagus ya, harmonis ya, gimana keluarga saya. Waduh dia beruntung ya, aduh kalau saya mah kayaknya sial terus. Kita selalu melihat gambar diri kita secara salah. Sehingga terkadang kita akan sulit untuk kita menerima janji Tuhan dalam hidup kita karena ketidakpercayaan itu. Karena kita terus melihat limitasi dari hidup kita. Padahal God's Lover, yang harus kita fokus adalah kita melihat kita memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Memang manusia terbatas, tapi saya percaya kalau Tuhan yang sudah berjanji, maka janjinya ya dan amin.
Meskipun ada halangan di depan, meskipun ada rintangan yang di depan, kalau Tuhan sudah janji, Tuhan pasti akan berikan kemenangan untuk saudara dan juga untuk saya. So, untuk kita terus bertumbuh di dalam kesesakan, meskipun kita melihat suasana, situasi kok kayaknya mencekam ya. Kok ada yang bilang tahun ini gelap ya. Tapi kita tahu siapa yang berjanji terus berjalan bersama dengan kita. Kita akan terus melewati setiap masalah itu karena kita percaya ada Tuhan di pihak kita. Dan itu yang menguatkan kita untuk kita terus berjalan. Meskipun di dalam kesesakan. Yang mau katakan amin. Dan di sini yuk kita mulai menyadari bahwa dalam hidup kita perlu Tuhan. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Dan saya percaya ketika kita terus merenungkan tentang hal ini yang membuat kita terus berjalan. Tuhan, aku tahu meskipun berat, tapi saya percaya Tuhan berjalan bersama dengan saya. Kita memiliki sikap seperti Yosua, seperti Kaleb, yang mereka tetap bilang, enggak, kita pasti bisa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan itu yang harus kita lakukan juga dalam menghadapi masalah, mungkin kedepannya akan sangat menantang God's lover. Tapi kita jangan terus fokus sama keterbatasan kita. Memang saya akui kita semua terbatas. Itu sebabnya kita perlu fokus dan melihat sama Tuhan kita. Karena Dia yang mampu terus membawa kita maju. Dia yang mampu membuat breakthrough di dalam hidup kita. Apapun yang saudara butuhkan, kalau sesuai dengan apa yang Dia mau, maka itu pasti akan tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. So, hari ini bukan hanya kita melihat masalah saja dengan cara yang benar, tapi kita juga melihat diri kita. Bahwa apapun yang diberikan Tuhan, kita pasti bisa mengatasinya. Saya jadi ingat apa yang Yakobus katakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dikatakan berbagai-bagai pencobaan. Karena itu akan menimbulkan ketekunan dalam hidup kita. Bahkan Rasul Paulus juga berkata, justru kita harus bermegah di dalam apa? Kesengsaraan. Karena di situ juga membuat kita jadi tekun dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Nah, kalau kita melihat orang-orang yang dekat sama Tuhan, kalau kita melihat orang-orang seperti ini yang dia percaya sama Tuhan, mereka akan melihat tantangan, struggles dengan cara yang benar. Karena mereka tahu mereka sedang di-upgrade sama Tuhan, mereka sedang di-expand sama Tuhan. Firman Tuhan juga bilang, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Allah kita setia. Dan terkadang memang sepertinya hidup kita tuh seperti ditarik-tarik gitu ya, God's lover. Tapi kita percaya waktu sepertinya hidup kita ditarik-tarik itu sebetulnya bukan untuk menghancurkan kita. Sekali lagi, ketika kita ada masalah, itu bukan untuk menghancurkan kita. Waktu kita ditarik, Tuhan tahu kapasitas maksimal kita tuh seberapa. Itu sebabnya sekali lagi Dia Allah yang setia yang tidak akan memberikan cobaan melebihi kekuatan kita. Dia tahu kapasitas maksimal kita. Waktu hidup kita seperti ditarik-tarik ya. Itu justru Tuhan ingin menyadarkan kita tentang our true potential in God. Tentang kekuatan kita yang sebenarnya. So, saya percaya apapun yang sekarang saudara sedang alami, struggles apapun, saudara pasti akan keluar sebagai pemenang. Karena kita adalah pemenang-pemenangnya Tuhan. Terakhir, God's lover. Apa buktinya kita adalah pemenang-pemenangnya Tuhan? Sejak lahir kita sudah jadi pemenang. Itu yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kita bersaing melawan 500 juta calon manusia yang berusaha masuk sel telur ibu. Tapi Tuhan tahu kita, Tuhan kenal kita, Dia punya destiny dalam hidup kita. Itu sebabnya kitalah yang dipilih untuk lahir di dunia ini. Kita sudah lahir lebih daripada pemenang, sehingga kita bukan mencari kemenangan, tetapi kita mengerjakan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini. Kami tahu bahwa identitas kami adalah pemenang, sebab Engkau yang memberikan kemenangan di dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami melihat diri kami secara benar, sesuai dengan apa yang Engkau lihat untuk kami, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk terus memberikan kami kekuatan. Biar hari-hari ini kami terus memandang, kami terus fokus sama Engkau, Tuhan. Karena kami percaya dalam kehidupan kami butuh Tuhan. Dan kalau Tuhan di pihak kami, maka kami percaya kami bisa mengatasi setiap masalah yang ada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Oke, God's Lovers, kalau God's Lover merasa diberkati dengan konten dari Words from Heaven, mari silakan membagikan link YouTube ini atau subscribe juga. Dan juga bagikan kepada banyak orang, kepada saudara, kerabat, ataupun siapapun juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.